Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri online dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar mendapatkan pahala jariah jika video ini disimak. Nah, di video ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Minah Hussaniyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat, yang bisa membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kita. Kita sudah sampai pada bab istighfar, fadilah-fadilah istighfar, nasihat Nabi tentang istighfar, dan sekarang tentang melanjutannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qad su'ila dan sungguh telah ditanya, benar-benar telah ditanya, siapa Sayyidi tuanku Aliun, rupanya Ali al-Mursifi yang berbangsa Mursifi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. An makna qaulihim, tentang makna ucapannya para ulama, la yakunu tiadalah ada siapa al-murid seorang murid itu mustaqiman berdiri kokoh istiqomah fi taubati dalam taubatnya, hatta la yaktuba hingga tidak menulis alahi atas murid tersebut siapa malakul shimali, malaikat yang ada di kiri, zamban menulis terhadap dosanya, yushrina sanatan selama 20 tahun. Jadi ada qaul ulama yang mengatakan seorang murid itu tidak benar-benar dalam taubatnya, tidak istiqomah dalam taubatnya, kecuali jika malaikat tidak menulis dosa dia selama 20 tahun. Ini maksudnya ya 20 tahun selamanya. Jadi seorang murid hanya bisa istiqomah dalam taubat, atau siapapun orangnya, seorang hamba hanya istiqomahnya taubatnya akan istiqomah hanya ketika malaikat tidak menulis dosanya selama 20 tahun atau seumur hidupnya. Seperti itu. Jadi taubat yang benar itu taubat yang membuat orang tidak dicatat oleh malaikat dosanya selama sisa umurnya itu. Nah, ini Said Ali al-Mursifi ditanya tentang itu. Halil muradu annahu, apakah maksud dari perkataan itu bahwasanya seorang murid la yaqa'u, tidak terjerumus fi maksiatin, dalam kemaksiatan, aslan, secara asalnya. Amil muradu, atau murad maksudnya annahu la yusiru, bahwasanya si murid tidak terus-menerus berdosa. Bal yatubu, tetapi bertaubat, wa yastaghfiru, dan beristighfar al-fauri, secara cepat. Jadi ditanyakan, apakah maksud ucapan itu si murid tidak pernah sama sekali berbuat maksiat, atau memang si murid itu maksiat kemudian dia berhenti lalu bertaubat setiap kali dia maksiat dan beristighfar sesegera mungkin setelah dia bermaksiat. Ini tanya seperti itu. Kemudian Said Ali al-Mursifi menjawab, faqala al-muradu asani, yang dimaksud dari ucapan ulama-ulama tadi adalah maksud yang kedua, yaitu maksud yang kedua adalah si murid tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi setiap kali dia berbuat dosa, dia akan langsung seketika itu juga bertaubat dan beristighfar. Setiap kali jatuh ke dalam kemaksiatan, dia akan bertaubat dan beristighfar. Seperti itu. Li'annal murida as-shadiqa, karena murid yang shadiq, yang benar, idza waqa'a, apabila dia terjatuh fid dambi, dalam dosa, badara ila taubati wal istighfar, maka dia akan segera bertaubat dan beristighfar. Ini hamba yang benar, ini murid yang benar. Kalau nggak melakukan seperti itu, maka dia bukan hamba, bukan murid yang benar kalau nggak seperti itu. Maha anhu dzalika dzambu, maha maka terhapus anhu dari dia dzalika dzambu, dosa itu. Alal asri, seketika itu juga. Fala yajidu al-malaku, maka malaikat tidak menemukan syai'an, sesuatu, yaktubuhu, yang akan dia tulis. Li'anahu, karena malaikat yang kusuak itu diam, aksara min sa'atin, lebih dari satu waktu. La'alal abda, barangkali seorang hamba itu yaitu bertaubat, wa yastaghfiru, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu efek dari, jadi
murid atau hamba yang berbuat dosa itu ketika dia segera bertaubat dan beristighfar, maka akan terhapus dosa yang sudah dilakukannya itu. Maka ketika itu, malaikat nggak akan menemukan apa yang sih harus ditulis itu. Nggak nemu lagi tuh, dosa apa yang mau ditulis nih, karena dosanya sudah langsung dihapus. Kenapa demikian? Kok malaikat nggak bisa nulis? Ya karena malaikat itu menunggu lebih dari satu waktu, bisa jadi 3 waktu ya. Ditunggu dulu nih, masih ada harapan untuk dia itu bertobat. Nah, kalau dia bertobat dan beristighfar, maka langsung hilang dosanya dan malaikat nggak bisa nulis. Itu. Tapi kalau dia nggak tobat dan nggak beristighfar, otomatis dosanya akan dicatat. Berarti di sini ucapan atau perbuatan berupa kemaksiatan tidak akan langsung dicatat oleh malaikat. Tapi malaikat akan menunggu dulu sampai dia bertobat. Ya, sampai menunggu dulu beberapa waktu. Kalau misalkan di beberapa waktu itu dia bertobat, maka dosanya dihapus dan malaikat nggak bisa nyatat apapun. Tapi kalau dia nggak bertobat, nggak beristighfar, maka malaikat akan menulis dosanya. Jadi selama malaikat menunggu itu, kalau dia nggak bertobat, ya sudah langsung ditulis. Aidan nadimal abdu, maka apabila menyesal siapa seorang hamba, wastaghfar dan beristighfar, tarokal malaku kitab zambi, maka malaikat tidak akan menulis dosanya. Gitu. Jadi kalau setelah maksiat harus langsung stop maksiat itu, langsung bertaubat, kemudian langsung beristighfar. Insya Allah tidak ditulis malaikat sebagai kemaksiatan. Summa la yakhfa, kemudian tidak samar. Anal malaka ini bahwasanya kedua malaikat yang di kanan dan di kiri, layak tubani, kedua malaikat pencatat ini tidak akan mencatat ilal ma'asiyal qawliyata wal fi'liyata, kecuali maksiat-maksiat berupa ucapan maupun perbuatan. Iza talafadhu, apabila mengucapkan biha dengan maksiat tersebut, siapa sahibuha pemilik maksiat. Wa qala fa'altu kadza wa kadza, dan berkata aku mengerjakan dosa ini dan dosa ini. Nah, ini kata Syekh Asy'arani bahwasanya jelas bagi kita ya, malaikat itu hanya akan menulis kemaksiatan ucapan dan perbuatan apabila pelaku maksiat itu mengucapkannya. Gitu. Kalau pendapatnya Abdul Wahab Asy'arani, dia berpendapat bahwasanya malaikat itu nggak bakal menulis catatan kemaksiatan orang kecuali jika orang atau pelaku maksiat itu mengucapkan kemaksiatan itu. Liqauli ta'ala, karena Allah berfirman tentang itu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu. Malaikat-malaikat pencatat ya'lamuna, yang mereka mengetahui ma taf'alun, apa yang kamu kerjakan. Wal ilmu, nah pengetahuan, ghairul kitabah. Pengetahuan itu bukanlah tulisan. Faham, maka pahami. Nah, ini kata Syekh Asy'arani, karena di firman Allah, malaikat-malaikat pencatat ini mengetahui apa yang kamu kerjakan. Malaikat tahu, tapi bukan berarti menulis, ya, sebenarnya gitu loh. Malaikat tahu kita berbuat dosa, tapi belum berarti menulis. Kata Syekh Asy'arani, wallahu a'lam ya. Kalau dari pendapat yang satu ini, di Al-Mursifi ini, malaikat itu menulis walaupun nggak diucapkan. Kalau di sini malaikat nggak menulis kecacatan kesalahannya atau kemaksiatannya selama dia nggak mengucapkan. Tapi kalau mengucapkan kemaksiatannya, maka akan ditulis. Wallahu a'lam ya, dua pendapat ini ya. Ya, supaya kita lebih ihtiyat dan berhati-hati, kita pakai pendapat yang pertama, di mana setiap ucapan dan perbuatan kita malaikat tahu, ya pasti malaikat nulis, karena tugasnya menulis apa yang dia tahu ya. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu ya pastinya ya. Tapi kita berhati-hati, ya kita langsung saja bertobat, beristighfar kalau kita sedang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena nggak ada manusia yang bisa selamat bersih tanpa melakukan kemaksiatan, nggak ada. Pasti semuanya pernah. Tapi bedanya ada yang terus menerus, ada yang berhenti melakukannya itu. Itu teman-teman. Baik, cukup sekian kajian kali ini. Di video selanjutnya kita akan mengkaji tentang adab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.